ICMI Jakarta kecam candaan Zulhas tentang sholat. Pernyataan Zulkifli Hasan saat berpidato di hadapan ratusan peserta Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Semarang, Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023, menuai banyak kecaman, salah satunya dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi DKI Jakarta. Sebagai seorang ketua umum partai dan beragama Islam, tidak sepantasnya dia berkata seperti itu hanya untuk mengkampanyekan Prabowo di depan orang banyak, kata Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda ICMI Provinsi DKI Jakarta, Has Reza atau yang lebih dikenal sebagai Reza Paters, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Reza menjelaskan, ada dua hal yang patut dikecam keras dari tindakan itu. Yang pertama, lanjutnya, soal membawa syariat sholat untuk dijadikan bahan candaan hanya untuk kampanye politik. Yang kedua, dia hadir dan berbicara sebagai seorang menteri aktif yang tidak sepantasnya dia berkampanye politik dengan posisi itu. Ini bukan sekedar masalah etika, tapi sudah menunjukkan rendahnya moral dan kewarasannya dalam berpolitik, tegasnya. Dalam pidato yang dianggap bermasalah itu, Zulkifli Hasan menyebut bahwa belakangan ini saat sholat tak terdengar pelafalan, amin setelah imam sholat membaca Al-Fatihah. Sini aman, Jakarta tidak ada masalah, yang jauh-jauh ada lo yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolim, ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang, banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu, kata Zulhas dalam sambutannya. Dia juga mengatakan, bukan hanya jemaah yang diam setelah imam membaca surah Al-Fatihah, kini juga ada perubahan saat tasyahud. Itu kalau tahiyatul akhir awalnya gini nunjuk satu jari, sekarang jadi gini nunjuk dua jari, ujar dia. Reza menegaskan, ucapan tersebut sudah bisa dianggap sebagai penistaan karena melakukan pembodohan publik. Seolah ada pembenaran atas perilaku tersebut dari seorang menteri negara yang seperti upaya membelokkan syariat Islam tentang sholat. Hanya demi kampanye politik, dia menggadaikan kewarasan berpikir dengan alasan bercanda, tegas Reza. Kalau komikus di Lampung ditangkap karena dianggap melakukan penistaan, ujarnya, kejadian ini pun harusnya bisa segera dilakukan pengusutan dan kalau terbukti melakukan penistaan, harus diambil tindakan tegas oleh aparat. Kepolisian harus bisa menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum. Tidak tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Itu kalau kepolisian ingin memperbaiki citranya selama ini pungkasnya. Reza menambahkan, kelompok koalisi pendukung Prabowo Gibran memang bermasalah dengan soal etika dan kepatutan sejak awal. Hal ini, kata dia, diperkuat dengan keputusan Presiden bahwa menteri dan wali kota tidak perlu mundur jika menjadi calon presiden atau wakil presiden. Ya kelompok mereka memang penuh dengan masalah etika dan kepatutan sejak awal. Mulai dari putusan MK yang mengubah aturan UU soal persyaratan umur paslon yang terbukti melanggar etika berat ujarnya. Keputusan Presiden, dia berujar, yang justru menjadi dasar konflik kepentingan pejabat publik dalam kontestasi dan kampanye politik, perilaku bullying Prabowo dalam debat dan pernyataan soal, dasmu etik, perilaku Gibran yang mengompori pendukung dalam debat, hingga pernyataan dan perilaku kampanye Zulkifli Hasan yang berkampanye dalam kapasitas sebagai menteri negara. Saya rasa, rakyat sudah sangat muak melihat perilaku tidak patut itu yang dipertontonkan secara terbuka oleh mereka dan bisa berpengaruh pada elektabilitas paslon yang mereka dukung, pungkas Reza.